Merdeka. Karya Cokro. Kain-kain lusuh sisa tahun-tahun yang lewat telah berkibaran sepanjang jalan menjadi saksi dari tawa dan tangis orang-orang yang lewat di setiap peringatan kemerdekaan. Kecuali anak-anak yang suka berlarian tanpa beban dan ketakutan. Kita yang dewasa seringkali lupa bagaimana cara gembira. Mencabuti bendera dan berkejaran di bawah kibarannya. Saat kanak, masih kita ingat antusiasnya kita membuat segala hal untuk merayakan hari kemerdekaan. Kini, kemanakah antusiasme itu? Rasa yang membuat kita selalu percaya bahwa tak ada yang lebih hebat dari negara yang kita punya. Bagaimana tidak? Begitu banyak cerita tentang kegagahan nenek moyang kita dalam menghalau Belanda keparat itu ke akhirat. Hanya dengan sebilah bambu runcing, ketapel dan lemparan batu ala pejuang intifada Palestina. Begitu saja. Dan kita pun merdeka. Itulah cermin kebanggaan yang kekanak-kanakan. Akan tetapi, bersama kisah-kisah heroik itu, kita pun tumbuh dengan rasa cinta yang begitu besar terhadap negeri surgawi ini. Seiring waktu, kita pun tumbuh sebagai orang tua yang seringkali begitu banyak mengelus dada akan sejuta berita yang mewartakan begitu hina dan lemahnya negeri kita. Kita pun diam-diam memendam rasa inferior terhadap berhadapan dengan bangsa-bangsa yang justru tumbuh menjadi raksasa dalam waktu sekejapan mata. Cina, Vietnam, Turki, Malaysia, Iran, Singapura, Saudi, bahkan Swahili. Mengapa begitu banyak orang-orang Indonesia yang memuja-muja mereka dan menista tanah airnya sendiri? Membanggakan para pemimpin. Membanggakan para pemimpin seolah mereka begitu dikdaya dan mengangkang tanpa celah. Begitulah propaganda kaum hipokrit yang mencerca sebuah kebusukan di tengah kelimpahan dan kehidupan yang damai. Kita selalu dibuat merasa dalam kondisi darurat dan memastikan bahwa kiamat terasa begitu dekat. Kemudian, kemana perginya kisah-kisah kepahlawanan yang selalu dibacakan sepanjang hari sebagai teman mengisi mimpi-mimpi indah bangsa ini? Tidakkah kita berupaya menanamkan kepercayaan dan kebanggaan, seraya berupaya mengembangkan sikap gotong royong dan kebersamaan untuk menyelenggarakan sebuah perayaan akbar mengisi kemerdekaan dengan sama-sama mengulurkan tangan untuk mensukseskan pembangunan? Ayolah kawan, ambil kembali kain-kain kusam itu, satukan kembali rajutan-rajutan merah dan putih kita dalam satu tarikan nafas keyakinan
Kemudian ikatkan di kepala, ikatkan di tiang-tiang bambu, kibarkan di tiap halaman rumah kebangsaan kita. Dan kembalikan keceriaan masa kanak-kanak kita, seraya berlari bangga membawa sang saka yang kita tanam dan kita genggam erat-erat di dada dan tangan-tangan kita. Merdeka! Tanah airku. Dulu, tanah ini diperebutkan oleh berbagai bangsa. Mbak gadis cantik penuh pesona, molek tak terhingga. Suburnya menarik hati para raja. Dulu, tanah ini dikuasai para durjana. Dieksplorasi, hasilnya dibawa ke negeri antah berantah. Tak sepeser pun rakyat mencicipi hasilnya. Hanya kelaparan dan siksa yang dirasa. Dulu tanah ini basah oleh darah dan air mata para pejuang yang memanggul senjata sederhana, hanya berbekal semangat dan doa demi kemerdekaan dan kedaulatan negeri tercinta. Luka dalam tubuh tak dirasa, bergerak terus menerobos benteng para durjana. Air mata tumpah melihat sahabat gugur di depan mata. Pekik takbir bergema menguatkan azam untuk merdeka. Pahlawan, aku tak pernah melihatmu. Aku tak pernah melihat wajahmu. Aku tak pernah mengenalmu. Aku tak pernah melihat perjuanganmu di medan perang. Namun, jejak-jejak sejarah negeri ini membuatku ingin meneruskan semangatmu. Indonesia, 17 Agustus 45. Merah putih berkibar. Proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pekik merdeka membahana. Tangis bahagia tumpah. Rakyat bersujud mensyukuri rahmatnya. Indonesia, engkau pusaka yang tak akan pernah rela kami lepaskan. Di tanah ini kami dilahirkan. Di bumi pertiwi ini kami merangkai masa depan. Cibubur, 16 Agustus 2020.